Ya, hari ini Paman Sam kembali hadir menemani anak-anak, tentunya dalam acara apa? Anak kreatif. Anak kreatif ini Paman Sam memang selalu hadir memberikan dongengan-dongengan yang menarik bagi anak-anak. Ada dongengan fabel. Apa fabel masih ingat? Fabel itu adalah dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Fabel adalah dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, mungkin anak-anak masih ingat di episode yang lalu Paman Sam tidak mendongeng fabel, tetapi memberikan satu cerita anak. Cerita anak apa judulnya di episode yang lalu, masih ingat? Iya, betul. Cerita anak dengan judul Lautan Palsu. Itu cerita anak. Nah, sekarang Paman Sam lagi-lagi mendongeng seperti, jadi dongeng itu macam-macam anak-anak. Ada mitos, ada fabel, ada legenda. Nah, sekarang Paman Sam mencoba untuk mengenalkan pada anak-anak tentang sebuah legenda. Legenda itu adalah dongengan khayal juga, dongengan imajinasi juga, dongengan khayalan daripada penciptanya, tentang kehidupan dewa-dewa, kehidupan jagat raya, kehidupan raksasa, macam-macam, kehidupan penghuni samudera, penghuni hutan, penghuni gunung. Nah, ini ada legenda, ada mitos, biasanya seputar itu. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita tentang penguasa bahagia. Penguasa bahagia. Anak-anak kan pasti ingin hatinya senang, bahagia, di mana-mana selalu gembira, selalu bahagia, tidak sedih, tidak susah. Apalagi ibu bapaknya anak-anak ini. Wah, ibu bapak anak-anak ini selalu merasa sedih, sering merasa susah, tidak bahagia. Ini bagaimana cara menemukan bahagia, menemukan senang. Anak-anak juga begitu. Kadang-kadang kalau sudah mendapatkan pekerjaan rumah dari sekolah, wah, di rumah tidak bisa mengerjakan atau mengerjakannya tidak selesai, wah, sedih. Besoknya, aduh, saya belum mengerjakan pekerjaan rumah, bagaimana ya ini? Aku pura-pura sakit saja supaya tidak sekolah. Kan itu biasanya anak-anak ini biasanya seperti itu ya. Nah, itu menandakan bahwa anak-anak merasa sedih dengan tugas-tugas sekolah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh bapak ibu guru di sekolah, karena tidak bisa mengerjakan, merasa sedih. Atau sudah belajar, sudah menghafalkan, tetapi tidak hafal-hafal, padahal besok ulangan, ujiannya mendapat jelek. Anak-anak mendapat nilai jelek karena tidak hafal, tidak bisa mengerjakan pekerjaan sekolah. Sedih lagi. Nah, ini dongengnya seperti ini. Pada zaman dahulu kala, itu penguasa kebahagiaan itu tidak rela sama sekali kalau bahagia itu dimiliki oleh manusia. Tidak suka kalau bahagia itu dimiliki anak-anak. Nah, jadi anak-anak ini tidak boleh memiliki bahagia oleh penguasa bahagia ini. Ibu bapak juga begitu, tidak boleh bahagia ini dimiliki oleh ibu bapak, anak-anak, kakek, nenek, pokoknya semua manusia tidak boleh memiliki bahagia.
Wah, itu bagi penguasa bahagia. Akhirnya apa? Penguasa bahagia menyembunyikan bahagia itu di atas gunung. Wah, mencari gunung yang tinggi sekali, mencari gunung yang hutannya lebat sekali, mencari gunung yang banyak batu-batuannya, banyak goa, banyak tebing-tebing yang curam. Penguasa bahagia membawa bahagia itu di puncak-puncak bukit. Nah, akhirnya menemukanlah sebuah gunung yang banyak bebatuannya, yang banyak semak-semaknya, bahkan banyak goa-goanya. Bahagia itu akhirnya disembunyikan di sana oleh penguasa bahagia. Bahagia itu disembunyikan di balik batu, ada yang disembunyikan di goa, ada yang disembunyikan di atas pohon yang tinggi di pangkal cabangnya. Pokoknya menurut sang penguasa bahagia, tidak mungkin manusia akan bisa menemukan bahagia ketika bahagia ini sudah saya sembunyikan di celah-celah batu. Bagaimana katanya penguasa bahagia? Aku sudah menyimpan bahagia ini di celah-celah batu, di puncak-puncak bukit, di puncak-puncak pohon yang tinggi, di tebing-tebing yang terjal. Tidak mungkin manusia bisa menemukan bahagia ini karena aku sudah simpan, sudah sembunyikan di tempat yang sulit dijangkau oleh anak manusia. Begitu katanya penguasa bahagia. Tapi apa ternyata anak-anak? Ternyata manusia, anak-anak seusia anak-anak ini, seusia bapak dan ibu, seusia kakek dan nenek, ternyata masih bisa menemukan bahagia yang disimpan oleh penguasa bahagia tadi. Walaupun menyimpannya sudah di celah-celah batu, di puncak gunung, di goa-goa, di pangkal-pangkal batang pohon yang besar yang menjulang tinggi, tetapi anak manusia masih saja bisa menemukannya. Wah, bingung juga penguasa bahagia. Waduh, ternyata walaupun bahagia ini sudah aku simpan, aku sembunyikan di puncak-puncak bukit, ternyata anak manusia masih bisa menemukannya. Nah, akhirnya apa? Penguasa bahagia mikir lagi, di mana ya enaknya ya? Penguasa bahagia itu berpikir di mana enaknya menyembunyikan bahagia ini agar manusia tidak bisa menemukannya. Padahal sudah diperkirakan sudah disimpan di gunung yang tinggi, di celah-celah batu, di bukit, di tidak bisa, diperkirakan tidak ketemu, ternyata ketemu juga. Wah, akhirnya si penguasa bahagia ini mikir, kalau begitu aku jadi ini si penguasa bahagia begini, kalau begitu aku harus menyimpan di mana lagi? Aku punya akal. Akan aku simpan di sesuatu yang anak manusia tidak mungkin bisa menemukan. Begitu katanya penguasa bahagia. Disimpan di mana ternyata yang kemungkinan anak manusia tidak bisa menemukannya? Nah, tentunya ya itu, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, anak-anak terima kasih masih setia dengan Paman Syam di acara Anak Kreatif. Wah, enggak apa-apa anak-anak melihat anak kreatif sambil ngemil kacang, enggak apa-apa. Nah, sekarang Paman Syam melanjutkan. Sampai di mana tadi? Betul. Sampai di mana? Oh ya, betul. Sampai di
penguasa kebahagiaan ingin menyembunyikan bahagia itu di tempat yang tidak mungkin dijangkau oleh anak manusia. Nah, akhirnya begini anak-anak. Aku akan masuk ke dalam samudera ini. Bahagia ini aku akan sembunyikan di dasar lautan. Begitu kata penguasa bahagia. Akhirnya penguasa bahagia menuju ke pantai. Menemukan sebuah samudera yang luas, samudera lepas. Akhirnya penguasa bahagia terjun ke lautan. Menyelam ini. Sambil membawa bahagia tadi dibawa saking khawatirnya bahagia itu lepas dan ditemu oleh anak manusia. Penguasa bahagia membawanya penuh dengan hati-hati dan kekuatan yang tinggi. Bahagia itu dibawa dengan kedua tangannya dikempit ini ya, masuk dalam samudra. Sampai ke dasar samudra. Nah, tentu saja di samudra ini berkali-kali berpapasan dengan beraneka ragam ikan. Begitu. Nah, sampai di dasar samudra, penguasa bahagia menemukan satu tempat. Tempatnya adalah di batu karang yang besar, di batu karang yang penuh dengan lubang-lubang dan duri. Sehingga jika manusia masuk menyentuh karang itu pasti akan terluka. Gitu pikirannya penguasa bahagia. Pasti anak manusia tidak akan bisa menemukan bahagia itu. Akhirnya disembunyikan. Aku lebih baik menyembunyikan bahagia ini di celah-celah batu karang di dasar samudera ini. Akhirnya bahagia itu diletakkan di celah-celah batu karang. Ada yang di lubang yang kecil, ditaruh yang di lubang besar, ada yang ditaruh di paling bawah batu karang. Itu. Setelah bahagia itu ditaruh di dasar samudera di celah-celah batu karang, naiklah lagi si penguasa bahagia. Naik ke permukaan laut. Sampai di permukaan laut, dia tertawa. Pastilah bahagia ini tidak akan bisa ditemukan oleh anak manusia. Akhirnya si penguasa bahagia menghilang. Jalan lagi. Nah, ternyata anak-anak, ibu bapak, kakek nenek, ini yang pada ikut melihat Paman Sam di Anak Kreatif, ternyata apa? Anak manusia masih bisa menemukan bahagia itu walaupun sudah disembunyikan di dasar samudera. Penguasa bahagia marahlah kali ini. Marahnya bukan pada anak manusia, tetapi marahnya pada dirinya sendiri. Penguasa bahagia ini tubuhnya itu seperti raksasa gitu, besar. Tangannya dicakar-cakarkan di mukanya, di rambutnya, di badannya. Marah pada dirinya sendiri karena bahagia ini disembunyikan di puncak bukit, di puncak gunung, di dasar samudra. Manusia bisa menemukan juga. Akhirnya berpikirlah, termenung di bawah pohon jati seperti di belakang Paman Sam ini, merenung. Enaknya disembunyikan di mana yang bahagia ini agar tidak ditemukan anak manusia. Merenung begitu. Tidak lama kemudian menemukan jawabnya, menemukan jalan keluarnya. Kata si penguasa bahagia. Aku sekarang bisa menemukan bahagia ini agar
tidak bisa ditemukan anak manusia. Nah, katanya begitu. Di mana meletakkan bahagia itu agar tidak ditemukan anak manusia? Ini pikirannya penguasa bahagia. Nah, akhirnya penguasa bahagia itu membawa lagi bahagia. Wah, dipegang dengan dua tangannya karena takut nanti dicolong, dicuri oleh anak manusia. Begitu, misalnya begitu ya. Wes, bahagianya dioyong-oyong. Wah, meletakkannya anak-anak, ternyata bahagia itu diletakkan di dalam diri manusia. Wes, ini kan penguasa bahagia ini kan bisa menjadi raksasa besar, bisa menjadi makhluk yang kecil sekali, bahkan bisa menjadi angin, bisa menjadi udara, bisa menghilang, bisa menjadi api, bisa menjadi air, bisa menjadi tanah, bisa menjadi angin. Wes, macam-macam si penguasa bahagia ini. Nah, itu terakhir akhirnya bahagia ini dimasukkan ke dalam diri manusia. Wah, dimasukkan ke dalam situ di antara jantung dan hati, ditaruh di situ. Wah, gitu. Nah, disinilah anehnya anak-anak, ketika bahagia itu ditaruh di puncak gunung, manusia masih bisa menemukan. Di dasar samudera yang bahaya, yang dalam, manusia masih bisa menemukan. Ternyata ketika bahagia itu dimasukkan dalam diri manusia sendiri, yang dekat dengan manusianya sendiri, tidak perlu naik gunung dan menyelami samudera, bahagia itu tidak banyak yang bisa menemukannya. Itulah cerita daripada bagaimana penguasa bahagia menyimpan bahagia ini agar tidak dimiliki manusia, ternyata disimpan di dalam diri manusia. Dan ternyata tidak banyak manusia yang bisa menemukannya. Wah, penguasa bahagia akhirnya tertawa-tawa. Barulah aku berhasil menyimpan bahagia di dalam tubuh manusia, tempat yang paling dekat dengan manusia, tetapi manusia tidak banyak yang menemukannya. Nah, itulah dongeng Paman Sam hari ini tentang bahagia. Nah, kemudian Paman Sam akan memberikan karya kreatif. Nah, kalau episode yang lalu Paman Sam tidak nutut memberikan karya-karya kreatif, nah kali ini dengan singkat Paman Sam akan memberikan satu karya kreatif untuk anak-anak dan mungkin ibu bapak, kakek nenek ya. Kalau kakek nenek mungkin masih bisa. Itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih di Anak Kreatif. Anak Kreatif ini memang menjadi kesukaan anak-anak, ya, karena Paman Sam selalu mendongeng dongengan-dongengan yang menarik. Apa tadi dongengannya? Masih ingat? Iya, betul, tentang bahagia. Nah, sekarang di segmen terakhir ini Paman Sam seperti biasanya selalu memberikan satu karya-karya kreatif. Nah, kali ini karya kreatif kali ini di samping itu sebuah karya kreatif juga merupakan satu pengetahuan bagi anak-anak. Nah, anak-anak zaman sekarang itu memang berbeda sekali dengan anak-anak zaman Paman Sam masih kecil. Nah, kalau Paman Sam dulu seperti di episode yang lalu ketika Paman Sam bercerita tentang daun jati. Nah, apapun dulu itu kan dibungkus dengan daun jati. Beli daging dibungkus daun jati, beli nasi dibungkus dengan daun jati. Nah, sekarang kan sudah berbeda, perubahan zamannya. Beli apa-apa sudah dibungkus dengan plastik, dibungkus dengan kotak nasi, kotak kue yang tentunya sudah praktis dan tinggal memasukkan barangnya.
atau memasukkan makanannya. Nah, kali ini Paman Sam akan memberikan satu pelajaran bagi anak-anak dan mungkin ibu-ibu muda ini ya, yang ini ya belum tentu mengenal atau belum tentu bisa dengan cara-cara karya-karya dari nenek moyang kita tentang bungkus makanan. Bungkus makanan itu macam-macam. Ada yang namanya pencuk, ada yang namanya takir, ada yang namanya samir, ada yang namanya tempelang, ada yang namanya bontotan. Macam-macam ya. Ternyata mungkin baru kali ini anak-anak mengenal macam-macam bungkus, macam-macam nama bungkus nasi. Tentunya dulu itu dari daun. Nah, sekarang Paman Sam ini karena tidak membawa daun ya, sehingga Paman Sam hanya akan memberi cara membuat apa tadi, pencuk, takir, tempelang, samir, dan masih banyak lagi. Tetapi kali ini Paman Sam hanya memberikan 4 ini dulu ya. Dulu, nah sekarang juga masih ada sebetulnya pecel pencuk, nah gitu. Apalah ketan pencuk, nah biasanya begitu. Nah sekarang seperti biasanya Paman mencari kertas-kertas bekas. Nah seperti ini, kertas-kertas bekas yang sudah tidak terpakai ya, ini tidak terpakai ya, bisa kertas-kertas apa saja yang tidak terpakai. Nah misalnya seperti ini, kertas ini berukuran segi panjang seperti ini, atau ini daun ya, misalnya ini daun. Nah dari satu lembar kertas ini, ketika membentuknya, mengolahnya berbeda bentuk, maka namanya juga berbeda. Itulah keragaman kekayaan nenek moyang kita, keragaman tradisi Jawa tentang hal-hal yang bersifat biasanya ini bersifat hubungannya dengan alam, biasanya hubungannya dengan acara-acara ritual, acara-acara selamatan gitu ya. Nah seperti yang tadi Paman Sam, kalau sekarang ini mengenal pecel pencuk, ketan pencuk. Nah ini pencuknya, cara membuatnya begini. Nah, ini lembar ini ditulek tengahnya gini misalnya ya, gini ditekan terus dilipat gini. Nah ini sudah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kerucut seperti ini dinamakan pencuk. Nah, ini orang tua-tua dulu, para leluhur Jawa dulu itu memang memberikannya sesuai dengan bentuknya. Pencuk ini pikiran sing mocuk. Pikiran sing mocuk. Mocuk itu maksudnya, nah ini pocuk ini, mocuk kalau dibalik gini seperti gunung, seperti gunung Lincip ini, seperti piramid, seperti segitiga piramid, nah, misalnya begitu ya, seperti gunung atau kukusan. Nah, kukusan anak-anak ini tambah tidak ngerti ini. Nanti satu saat Paman Sam akan memberikan satu pengetahuan tentang alat-alat dapur dengan istilah-istilah Jawa, istilah-istilah zaman dulu. Nah ini pencuk. Nah caranya seperti itu ya. Nah, sekarang anak-anak, ayo sekarang sudah dikai contoh membawa kertas, ambil kertas. Nah ini pencuk. Nah sekarang kalau ada lagi bagaimana yang namanya takir. Takir itu gini, seperti itu tadi ya, ukuran segini. Nah, terus ditekuk begini. Nah, ditekuk begini, terus dilipat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ditekuk sisi, misalnya kalau ini 12 cm dibagi 3 bagian, 4 cm tengah, 4 cm sisi kiri, 4 cm ditekuk begini, 4 cm sisi berikutnya ditekuk juga. Nah, kalau sudah begini 4 cm di ujung ditekuk,
empat sisi di bawah ditekuk. Nah, seperti ini. Ini akhirnya seperti ini. Seperti ini ditekuk seperti ini. Gini, kemudian di staples. Kalau dulu nenek-nenek dulu tidak ada staples ini karena daun, jadi ada yang namanya beting. Beting. Beting pun dari bambu. Itu pun namanya lain-lain kalau orang Jawa itu. Beting. Ada beting, juga ada sujen. Kalau beting itu untuk ini untuk betingi, untuk bungkus daun-daun seperti ini. Misalnya membuat pelas, membuat botok. Itu orang-orang tua, nenek-nenek kita. Ini dari selembar kertas itu tadi ya, dari selembar kertas yang seukuran dibentuk seperti ini namanya pencuk, dibentuk seperti ini namanya takir. Nah, ada lagi begini, ini dengan ukuran yang sama. Misalnya ini nasi, ini apa, kue atau nasi, kemudian ditaruh di sini, di tengahnya sini. Ini misalnya begini, di sini ya, ini misalnya begini, terus ditekuk sisi kiri, ditekuk sisi kanan, sini, terus ditekuk ke belakang sisi ujungnya, ditekuk ke belakang sisi belakangnya. Begini namanya tempelang, dengan bahan yang sama, ukuran yang sama, dengan cara membentuk yang berbeda, fungsi yang berbeda, namanya juga berbeda. Itulah kekayaan budaya Jawa. Begini namanya tempelang, begini namanya pencuk, begini namanya takir. Nah, apa makna semua itu? Nah, anak-anak bisa tanya pada ibu bapak atau kepada nenek kakek. Nah, suatu saat Paman Sam akan memberikan cerita tentang makna-makna dari semua yang diciptakan oleh leluhur kita, semua yang diciptakan oleh nenek moyang kita tentang alat-alat makan atau alat-alat dapur ya. Tentunya Paman Sam harus sinau dulu, belajar dulu. Tentunya tidak apa-apa Paman Sam belajar, tetapi untuk anak-anak semua di acara Anak Kreatif Dharma TV. Dan hari ini Paman Sam akhiri, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi dalam satu acara yang sama, Anak Kreatif. Sampai jumpa.